Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk kami boleh menyatakan kasih kami kepada Engkau untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada kami sekalian untuk kami bisa beribadah kepadamu. Memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan untuk kami bisa memuji, membesarkan, terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan-Mu. Biar Tuhan hadir memberkati ibadah kami. Tuhan lewat puji-pujian, di saat kami boleh mengagungkan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami, dalam pujian kami, sehingga sukacita melimpah dalam kehidupan kami semua. Namun demikian Tuhan, kami menyadari di saat kami beribadah, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga bisa mengganggu hamba, bisa mengganggu sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari NR nomor 26. Kau yang terindah, nomor 26. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, haleluya, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Puji Tuhan, saudara sekalian, begitu luar biasa bahwa keindahan itu tidak ada yang melebihi keindahan yang berada di dalam Tuhan. Di saat kita bisa menyembah, di saat kita bisa melayani, di saat kita bisa beribadah, itu suatu keindahan yang tidak ternilai. Ya, kalau dunia mungkin menganggap itu wah, membuang waktu dan semua, tetapi bagi kita adalah ini suatu keindahan yang luar biasa yang Tuhan juga berikan kepada kita untuk kita bisa menikmati itu. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR juga, buku NR saudaraku, nomor 59. Buku NR dari NR nomor 59, Kasih Allahku telah terbukti. NR 59. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala, kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang Dia sudah buktikan untuk kita. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, pujian ini sungguh-sungguh mengingatkan bahkan mengkuatkan hati kami. Kasih-Mu Engkau sudah nyatakan, Engkau sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Di saat Engkau naik di atas kayu salib dan Engkau sampai mati di kayu salib untuk menolong, untuk menebus dosa kejahatan kami, bahkan kebangkitan-Mu Tuhan untuk pembenaran kami. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi yang bisa kami lakukan untuk Engkau, untuk kami bisa selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah semacam ini, bisa melayani Engkau. Biarlah ini merupakan satu wujud syukur kami kepada Engkau. Terima kasih kami kepada Engkau. Inilah Tuhan yang bisa kami lakukan untuk nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah mengingatkan bahkan menggairahkan kami untuk supaya kami senantiasa bisa berterima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saatnya untuk kami belajar lagi membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan hati kami, Tuhan, pikiran, pandangan, angan-angan dan perasaan kami, supaya sungguh hati kami ini boleh menjadi tempat kediaman Tuhan, dan Engkau sungguh-sungguh Tuhan nyata dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan tahu ketidakmampuan kami semua, tapi Engkau yang memberikan kemampuan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Tuhan. Engkau juga menolong, Engkau memberkati, Engkau memakai dengan heran, dan urapan Roh Kudus-Mu, pembukaan firman-Mu nyata atas hamba-hamba-Mu untuk disampaikan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biarlah kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Sungguhlah nyata Tuhan, firman yang boleh kami baca, kami dengar ini akan sungguh akan mengerjakan hati pikiran kami, dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, sekaligus firman yang boleh kami dengar ini menjadi jawaban dari setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dudukkan kami semua sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberikan ketenangan, memberikan hati yang rindu dan selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya menyampaikan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita semua. Rasa ucapan syukur ini sesungguhnya tidak cukup dengan kata-kata, tapi biar ucapan syukur ini kita tingkatkan sampai dalam perbuatan kita. Perbuatan apa yang paling bisa kita lakukan adalah
yaitu perbuatan ibadah, perbuatan pelayanan. Jadi ibadah dan pelayanan ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kita, karena sungguh Engkau sudah membuktikan kasih-Mu kepada kami ketika Tuhan sudah berada di atas kayu salib untuk menebus dosa, bahkan membenarkan kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih lewat ibadah doa dan penyembahan ini. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, sekalipun juga nyata tidak sedikit halangan rintangan yang kita harus hadapi untuk kita bisa menjalani ibadah ini. Dan itu sebabnya kalau kita merindukan Tuhan, merindukan ibadah ini kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga pasti akan memberikan jalan. Mungkin kita tidak mampu, tidak berdaya, bahkan kita sudah lelah, capek dalam kita bekerja seharian, dan sore hari ini kita kembali dibawa lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Biar itu kita nyatakan kepada Tuhan, biar kekuatan surgawi itu, ya, di saat aku lemah, di saat aku tidak berdaya, biar kuasa Tuhan itu menjadi nyata untuk kehidupan kita. Itulah yang kita rindukan, yang saya rindukan. Saya rasa juga ini juga dirindukan oleh sidang jemaat, khususnya di hari-hari ini, saudaraku, ya. Kita akan memeriksa kembali, kita akan kembali kepada tema kita, bagaimana Tuhan itu setelah membentuk bumi, ya, mengisi bumi, membentuk, saudaraku, ya, kita membentuk sesuai dengan kehendaknya, dibentuk menurut pola kerajaan Allah, untuk supaya kita dibentuk, saudaraku, dibentuk menjadi bentuk yang benar, ya, menjadi bentuk yang suci, sampai sewaktu-waktu menjadi sempurna. Ini kerinduan hati Tuhan. Jadi Tuhan itu membentuk gerejanya, membentuk kita itu tidak sembarang, saudaraku, ya. Dan kita juga demikian, saudara, kalau Tuhan sudah mengarahkan, mengajarkan untuk kita, untuk supaya gereja itu dibentuk menurut kehendak Allah, saudaraku, maka jangan kita lepaskan ini, ya, jangan kita lepaskan ini. Jadi pola yang Tuhan sudah tentukan untuk kita, ya, guna untuk supaya Tuhan itu berdiam di dalam hati kita. Dan imamat mengatakan supaya Tuhan itu tidak muak terhadap kita, maka kita harus kembali untuk supaya sistem ibadah kita itu ibadah yang seperti apa yang pernah dilihat oleh Musa. Untuk itulah dia harus membuat seperti apa yang dia lihat, untuk supaya bangsa Israel itu bisa beribadah menurut pola kerajaan surga. Ini penting, saudara. Supaya apa? Tuhan itu berhadirat, Tuhan itu berdiam. Ya, jangan nanti kemudian Tuhan katakan muak, dia tidak mau, saudara. Jangan. Ya. Jangan juga ibadah ini, ya, kita sesuaikan dengan keadaan dunia ini. Ya. Dengan keadaan dunia, dengan gaya dunia, dengan cara dunia. Ya, dalam ibadahnya, dalam kita menyanyi, dalam kita berpakaian, ya, seorang imam, seorang pelayanan begitu, saudaraku, ya, tidak menghormati Tuhan. Mungkin orang mengatakan supaya gaul dan semua, iya, tapi jangan meninggalkan nilai-nilai tahbisan. Ya, itu jangan sampai kita korbankan tahbisan itu hanya karena kita ingin gaul dan ini semua, jangan. Ya, sebab itu, ya, nanti kita akan melanggar kesucian Tuhan. Ini bentuk yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai nanti pada waktunya, kita akan menjadi bentuk yang sempurna, ya, seperti dia adanya. Segambar dengan dia. Ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan mengingatkan kepada kita setelah dia membentuk, ya, maka bumi yang kosong itu Tuhan mengisi.
Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada untuk supaya bumi ini ada isinya. Ya, ini menunjukkan kepada manusia kehidupan yang kosong itu. Maka Tuhan juga ingin mengisi kehidupan yang kosong itu. Bukan diisi dengan perkara-perkara duniawi. Bukan. Itu tidak akan membawa suatu kekekalan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala isinya. Ya, keinginan daging, keinginan mata, bahkan hidup jumawa itu dunia. Ya, ini sedang lenyap. Tapi bukan itu yang Tuhan isikan kepada kita. Kalau Tuhan isikan itu kepada kita, ya nanti sewaktu-waktu kita akan ikut lenyap. Tapi Tuhan tidak mengisi dengan perkara-perkara yang semacam itu, tapi Tuhan mengisi kita dengan iman, saudara sekalian. Ya, dengan pengharapan, ya, dengan kasih-Nya itu. Ya, Tuhan isi. Tuhan isikan kehidupan kita sampai sewaktu-waktu kehidupan kita penuh, saudara sekalian, maka terjadi suatu persekutuan antara kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dengan Kristus sebagai kepala. Ketika 3 macam benda itu sudah ada dalam tabut perjanjian, maka tutup grafirak itu baru ditutupkan, maka yang terjadi apa, saudara sekalian? Maka yang terjadi adalah cahaya kemuliaan, Shekinah glory itu terjadi. Kemuliaan Tuhan itu ada. Di saat terjadi suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka kemuliaan itu selalu ada. Itu sebabnya, lewat ibadah, pelayanan, lewat doa-doa, lewat penyembahan kita kepada Tuhan, atau lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita mendengar firman Tuhan, itu merupakan suatu persekutuan, hubungan erat kita dengan Tuhan. Maka sesungguhnya di saat semacam itu, kemuliaan Tuhan itu sedang ada. Shekinah glory itu ada. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Yang kedua, yang ketiga adalah bumi yang gelap gulita itu, Tuhan tidak membiarkan bumi tetap gelap gulita, maka Tuhan juga menciptakan lagi cakrawala, tata surya, benda penerang untuk menerangi bumi. Disebutkan kitab Kejadian, benda yang penerang yang lebih besar itu menguasai siang, itulah matahari. Dan lebih kecil dari itu, ya itulah bulan yang menguasai malam dan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Ya, dunia yang gelap, kehidupan yang gelap ini, ya kehidupan yang gelap, kehidupan kita yang gelap ini, manusia yang gelap ini, yang ditandai dengan dosa dan kejahatan ini, saya tidak bisa membayangkan kalau saja Tuhan itu tidak memberikan terang. Tuhan itu tidak datang sebagai terang. Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama itu, bagaimana dia tampil sebagai terang yang sedang datang, dan terang itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Maka tidak tahu bagaimana jadinya kita ini. Kita bersyukur kembali tadi pujian, bersyukur, berterima kasih. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk bisa menerima terang, sang terang itu sedang datang ke dunia ini. Dan siapa yang percaya kepada dia, maka dia juga akan menjadi bagian dari kehidupan yang mendapatkan terang itu. Dunia yang gelap, kehidupan yang gelap, kehidupan yang berdosa, ya, kehidupan yang berdosa, kehidupan yang najis, kehidupan yang jahat itu, ya, itu akan menjadi suatu perbuatan. Ya.
ini kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima, itu sungguh luar biasa. Kehidupan gelap itu, kehidupan berdosa itu akan diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan daging. Ini bukti bahwa kehidupan itu gelap. Ya, nyata. Itu nyata, nyata. Itulah yang dilakukan oleh dunia, yang dilakukan oleh manusia berdosa yang jahat ini. Kita lihat, ya, coba kita akan membaca, ya, kegelapan itu diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan, ya, dalam Galatia pasal yang kelima, saudaraku, ya, Galatia pasal yang kelima, ya, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19, ini wujud dari perbuatan gelap diwujudkan dalam perbuatan daging. Kehidupan yang gelap, kehidupan yang berdosa itu, saudaraku, diwujudkan dalam perbuatan. Ya, hati yang gelap itu sekarang diwujudkan dalam perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata. Telah atau sudah nyata. Ya, ada nyata, ada kenyataannya, ada faktanya. Ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak ada bagian. Kehidupan yang gelap itu, kehidupan yang berdosa itu, sepanjang dia tidak mau dirubah, sepanjang dia tidak mau menerima terang itu, dan dia tetap hidup dalam kegelapan, satu. Yang terutama, dia tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Tidak ada bagian dalam kerajaan surga, saudara sekalian. Ya. Ayat yang kita periksa kemarin itu, saudaraku, dalam Yohanes pasal yang ke-12 ini, saudaraku, ya, ayat yang ke-35 dan seterusnya, juga disebutkan kalau kehidupan itu tetap dalam kegelapan, dia itu sesungguhnya adalah orang bingung. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Ini kehidupan orang berdosa. Kehidupan yang jahat, kehidupan yang najis itu, yang tetap mempertahankan kehidupan yang berdosa, yang jahat ini, sebetulnya dia hidup itu tidak ada tujuan. Ya, tidak ada tujuan. Atau lebih baik kita baca. Ya, kita baca kembali, nanti kita kaitkan dengan 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya akan tunjukkan juga. Di sana disebutkan, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dia sedang bingung. Manusia yang dia tetap berjalan dalam kegelapan ini, bagikan orang bingung, hidup tanpa tujuan, tanpa sasaran. Untuk apa kita hidup semacam itu? Dulu saya juga begitu. Mungkin kita juga demikian. Hidup tanpa tujuan. Karena kita tetap mempertahankan kegelapan itu, saudara sekalian. Dan itu sebabnya, saudaraku, sungguh Tuhan itu sangat baik kepada kita. Itu sebabnya dia datang. Dia datang sebagai terang untuk supaya manusia itu tidak hidup dalam kegelapan. Coba ayat yang ke-46, saudaraku. Ya, 46 atau ya, sekarang ayat 46. Ayat 46 dari Injil Yohanes pasal 12. Tadi itu ayat yang ke-35b. Barang siapa berjalan dalam kegelapan,
ia tidak tahu kemana ia pergi. Dan ayat yang ke-46, saudaraku perhatikan baik-baik. Aku telah datang ke dalam dunia. Ya, dalam Injil Yohanes 1 ayat 9, saudaraku. Ya, terang itu sedang datang. Dan sekarang dia sudah ada, dia katakan ayat 46 ini pasal 12, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Perhatikan. Untuk apa? Untuk apa? Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi sungguh mulia. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, dia datang ke dunia ini sebagai terang untuk supaya orang yang mau percaya, setiap orang yang percaya kepadanya, kepadaku dikatakan, jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi ini suatu peluang, suatu jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk supaya tidak ada satupun pada akhirnya manusia itu sesungguhnya ada yang bingung. Tidak ada manusia yang hidup tanpa tujuan, tapi ada tujuan yang pasti. Kenapa? Sebab terang itu, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan yang menuntun kita, yang membimbing kita, saudara sekalian, untuk supaya hidup kita ini hidup yang penuh makna, penuh arti, hidup yang ada tujuan. Tujuannya adalah untuk sampai kita bisa melakukan kehendak Tuhan, sampai kita menjadi terang yang sempurna. Ya, ini supaya ya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Sebab Tuhan ingin, ya, Tuhan ingin, saudara sekalian, untuk supaya kehidupan kita ini ya tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kita bisa menerima terang. Dan sewaktu-waktu, saudaraku, ya, sewaktu-waktu kehidupan kita ini, saudaraku, betul-betul disebutkan sebagai kamu adalah terang dunia. Ya, tadi saya menyebutkan orang yang tanpa tujuan itu, orang yang hidup dalam kegelapan itu, seperti orang yang tidak tahu dia kemana dia pergi. Orang dalam kegelapan. Tapi juga diingatkan, ini ada ayat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Orang yang membenci saudaranya, itu juga sama. Ya, jadi itu sebabnya membenci itu juga perbuatan kegelapan. Kalau kita kaitkan dengan ini, kenapa? Sebab membenci itu juga kehidupan orang yang tidak tahu kemana dia harus pergi. Membenci itu berarti dia masih hidup dalam kegelapan. Coba ya kita baca ini, kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, Tuhan ingatkan ini, kita baca, saudara ya. Kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua. Tujuannya untuk supaya tidak ada satupun dari kita ya ada kebencian, apalagi kita membenci. Kalau dibenci itu lain ceritanya. Ya, sebelum dunia membenci kita, dunia sudah lebih dulu membenci Tuhan. Tapi jangan dari pihak kita ada kebencian dan membenci sesama kita, apalagi saudara kita, saudara sekandung, saudara dalam Tuhan. Jangan sampai, sebab kita dianggap seperti orang yang nggak tahu kemana kita pergi. Coba pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, kalau kalian melihat kalimatnya ini, nampaknya Rasul Yohanes ini teringat apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan. Maka dalam suratan 1 Yohanes pasal 2 ini,
itu diingatkan, dikutip kembali apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 35 tadi, saudara sekalian. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, perhatikan ini saudaraku, ia berada dalam kegelapan, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Jelas tadi perbuatan kegelapan itu dalam wujud perbuatan daging tadi tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi juga ditambahkan, ia tidak tahu kemana ia pergi, seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ini. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Matanya itu bukan mata fisik, bukan mata kasat mata ini, ya, tapi lebih dari itu, membutakan mata hatinya sehingga menjadi tumpul, ya, tidak bisa berpikir positif, tidak bisa berpikir baik, jahat, semata-mata gelap mata hatinya. Dan jelas disebutkan orang yang semacam itu, ia tidak tahu kemana ia pergi. Artinya hidup yang tanpa harapan, tidak ada masa depan. Nah, itu sebabnya saudaraku, tadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 dia katakan, aku sudah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tadi saya mengatakan sampai sewaktu-waktu manusia itu, kita bersyukur kalau kita ini dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk bisa beribadah, bisa melayani. So, waktu-waktu kehidupan kita yang sudah dipanggil dan dipilih ini, betul-betul nanti disebutkan kamu adalah terang dunia, menjadi matahari, menerangi dunia ini. Dan itu sebabnya, saudaraku, tadi Injil Yohanes pasal 12 ayat 14, untuk supaya kita percaya ketika terang itu datang, kita percaya kepada sang terang itu. Bahkan dalam ayat yang ke-34, ya, dia sebutkan di sana, ya, 34, ingatkan kembali, ya, selama terang itu ada padamu, ayat 35, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ini Tuhan luar biasa. Dia sedang datang untuk setiap orang yang percaya itu, dia tidak tinggal dalam kegelapan, tidak hidup dalam kegelapan. Karena Tuhan menghendaki kehidupan-kehidupan nanti yang menerima terang itu, dia akan mendapatkan terang, dan sampai sewaktu-waktu dia akan menjadi terang dunia. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, saudaraku, Injil Yohanes pasal yang ke-8, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-8, ya, kita kembali, ya, bagaimana setelah Tuhan itu dia menolong orang yang hidup dalam kegelapan, saudaraku. Ya, ini sering kita baca, saudaraku, tapi tidak mengapa. Yaitu perempuan yang tertangkap berbuat zina. Ya, perbuatan zina itu, ya, percabulan itu, perzinahan itu adalah perbuatan kegelapan. Wujud daripada kehidupan yang gelap itu. Tertangkap berbuat zina. Maka Tuhan tampil di sana untuk menolong perempuan ini yang seharusnya perempuan ini
harus mati dirajam batu menurut peraturan Taurat. Ya, harus dilempar batu sampai mati. Tapi terang kasihnya Tuhan itu betul-betul disinarkan kepada perempuan ini, saudaraku. Sehingga perempuan yang tadi harusnya dia mati dilempar batu, dia tertolong. Karena sinar terang kasihnya itu dinyatakan, saudaraku. Dia dalam dialognya dia katakan begini. Pasal 8 ayat yang ke-7, nanti saudara bisa baca ayat sebelumnya, ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu. Jadi sudah jelas perempuan ini hidup dalam kegelapan, sudah berbuat dosa. Tetapi Tuhan juga menyatakan, kalau di antara kamu, ini pelapor-pelapor ini, ya, pelapor-pelapor ini, Tuhan mengatakan kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Dan ternyata tidak ada satupun. Berarti orang-orang yang datang kepada Tuhan situ, saudaraku, ya di sana, ya luar biasa, saudaraku. Ya, dalam ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini orang-orang yang ngerti agama, yang ngerti Taurat, yang ngerti hukum Taurat, saudaraku. Mestinya ketika Tuhan mengatakan barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendak ia pertama melempar batu itu, dia sadar. Karena kasihnya Tuhan itu juga akan bisa dinyatakan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Tapi karena dia itu merasa benar, bahkan dia melaporkan kepada Tuhan ini guna untuk menjebak Tuhan, mencari kesalahan Tuhan, tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Dan ternyata betul, ketika Tuhan memberikan kesempatan sebetulnya, bukan hanya kepada perempuan ini, dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, sebetulnya kesempatan untuk mereka juga bisa menerima terang itu, tapi dia menolak. Dia menolak. Dan cahaya kasih, terang kasihnya itu sungguh-sungguh akhirnya ya dinyatakan kepada perempuan itu. Ayat yang ke-8, saudaraku. Lalu ia membungkuk pula dan melus di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Artinya apa? Mereka itu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup dalam kegelapan juga, mendapatkan kesempatan yang sama seperti perempuan ini untuk mendapatkan sinar terang kasihnya Allah untuk bisa ditolong. Tapi mereka pergi. Mereka pergi. Ya. Saya lanjutkan. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Mereka menyadari mereka juga hidup dalam dosa, dalam kegelapan. Mereka juga harus mendapatkan kesempatan yang sama, tapi dia tidak mau. Dia pergi. Dia menolak, saudara sekalian. Ya, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi betul-betul dari peristiwa ini, terang sinar terang kasihnya Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang berdosa. Sebab Injil Yohanes pasal 12 ayat 46 tadi mengatakan, untuk supaya manusia itu yang mau percaya dan menerima itu
tidak hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu mengerikan, saudara. Kita waktu kecil selalu ditakut-takuti, wah ini genderuwo, saudara. Ya kan juga nggak tahu genderuwo itu kayak apa. Ya, itu selalu identik dengan kegelapan, saudara. Ada genderuwo, ada demit, saudara. Ya gitu-gitu, saudara. Ya, itu mengerikan, menakutkan, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ayat yang ke-12 setelah Tuhan itu memancarkan sinar kasih-Nya kepada perempuan berdosa. Ini ayat 12 ini yang kita akan lihat, saudara. Maka Tuhan mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Setelah dia berkata demikian kepada perempuan itu, maka Tuhan menyatakan dirinya. Maka tulisannya, maka Yesus berkata pula. Jadi bukan hanya kepada perempuan itu, tapi Tuhan juga menyatakan kepada orang juga, kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Ini luar biasa. Akulah terang dunia. Tadi saya mengatakan, nanti sewaktu-waktu Tuhan akan juga menyebut kita, kamu adalah terang dunia. Ketika dia mengatakan aku terang dunia, maka Tuhan juga mengatakan kamu terang dunia. Tuhan ingin untuk supaya sama kita ini yang tadinya dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan itu, ya bagi dia tidak ada yang mustahil. Bisa nanti menjadi terang, bahkan disebutkan menjadi terang dunia. Prosesnya tadi disebutkan Tuhan, ya barang siapa percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Nah ini prosesnya. Ketika dia mengatakan akulah terang dunia, maka Tuhan memberikan jalan kepada kita. Di satu sisi Tuhan mengatakan supaya mereka tidak hidup dalam kegelapan, maka Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 8 ini memberikan jalan kepada kita. Ketika dia sudah datang sebagai terang dunia itu, yang ditolak oleh orang Israel, orang Yahudi, umat kepunyaannya. Tapi kepada kita, dia katakan, akulah terang dunia. Maka jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, proses yang harus kita lalui sampai sewaktu-waktu kita akan disebutkan terang dunia ini adalah, dia katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, sama dengan percaya kepada terang, ya, barang siapa mengikut aku, ya, bukti bahwa kita percaya kepada dia, bukti bahwa kita mengikut terang, mengikut aku yang ada terang itu, maka kita harus membuktikan bahwa kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya dia harus meninggalkan kegelapan itu. Sebab terang dan gelap itu tidak mungkin bisa bersatu. Ketika terang itu datang, maka gelap itu pasti pergi. Ketika terang itu datang, gelap itu pasti pergi. Ya. Jadi Tuhan memberikan jalan keluar atau proses yang Tuhan berikan adalah satu, yaitu mengikut terang atau percaya kepada terang ketika dia datang. Saudara sekalian, yang kedua adalah ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, artinya dia harus meninggalkan
kegelapan itu. Dan otomatis sesungguhnya kalau terang itu kita terima, maka kegelapan itu pasti pergi. Pasti pergi kegelapan itu. Mengikut aku. Yang kedua, tidak berjalan dalam kegelapan. Yang ketiga, ia akan mempunyai terang. Atau dia akan mendapatkan terang. Ya, puji Tuhan. Akan mempunyai terang itu. Jadi ini luar biasa. Yang tadinya dalam kegelapan, tapi dia mengikut terang, dan kegelapan itu pergi, maka dia sekarang mempunyai terang. Karena apa? Kita bersekutu dengan terang, menerima terang, percaya kepada terang, itu sama dengan kita bersekutu dengan terang. Kalau kita bersekutu dan menerima terang, maka terang yang ada pada Tuhan, pada Yesus itu, betul-betul juga akan mengisi kita, akan menerangi kita, sehingga kita mendapatkan terang itu, mempunyai terang, mendapatkan terang, dan mempunyai terang. Jadi terang itu sudah ada pada kita. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan terang ketika kita mau mengikut terang dan menerima terang itu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sampai sewaktu-waktu, ya, Paulus juga mencatat dalam suratan Efesus 5 yang kemarin kita juga sudah baca, dia juga mengingatkan, kamu dahulu juga kegelapan. Ini juga Paulus juga merasakan itu. Dia mencatat itu karena dia merasakan dulu dia juga kegelapan. Buktinya apa? Dia membunuh, memburu, mencari, menekan, bahkan ingin memanjarakan, bahkan membunuh, termasuk Stefanus yang akhirnya dibunuh atas persetujuan Saulus. Perbuatan kegelapan. Dan itu sebabnya dalam Efesus pasal 5 dia mengingatkan kembali, dahulu kamu kegelapan, dan sekarang kamu adalah anak-anak terang. Ya, atau lebih baik dibaca ini, dibaca sedikit sudah untuk melengkapi ini. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan ke-9. Ya, Efesus 5 ayat 8 dan 9. Efesus pasal yang ke-5. Ya. Ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita harus bisa membuktikan. Kalau kita sudah mengikut terang, kegelapan tidak ada, dan kita sudah mempunyai terang, maka kita harus membuktikan sebagai anak-anak terang yang bisa dilihat, yang bisa menjadi kesaksian. Mulai terang dalam kehidupan kita, terang dalam nikah kita, terang dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang kelima, saudaraku. Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, dia menyebutkan di sana, saudaraku. Ya. Ayat 15, lagi pula, atau ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang
di dalam rumah itu. Ya, maka kita bisa membuktikan sebagai anak-anak terang. Ya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang yang bisa memberikan sinar. Bagikan pelita yang ada di atas kaki Dian untuk bisa menerangi orang, semua orang. Menerangi ya hal-hal yang di sekitar situ, menerangi. Bahkan menerangi sesuatu hal yang tersembunyi sekalipun, yang kotor sekalipun, menerangi dan bisa. Maka dari terang yang ada itu, yang menerangi itu, maka akan terjadi suatu perbaikan, menjadi suatu koreksi bagi kehidupan-kehidupan yang nampak. Ya, kegelapan itu, yang kotor itu nampak oleh karena terang itu. Terang di depan orang ini, menerangi semua orang ini. Maka dijelaskan ayat 16, diwujudkan dalam perbuatan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini praktek dari terang. Terang itu di atas kaki Dian pada tempatnya, menerangi semua orang, dan kita praktekkan dalam perbuatan kita, dalam perbuatan kebajikan kita kepada Tuhan. Ini dimulai tadi saya katakan mengikut terang, tidak berjalan dalam kegelapan, dan dia memperoleh terang. Sampai sewaktu-waktu, saudara sekalian, maka Tuhan menyebutkan kita, kalau kita sudah menjadi terang untuk semua orang, maka ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka akan digenapi Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 itu, yaitu dalam Wahyu pasal 12 ayat 1. Wahyu pasal 12 ayat 1. Tanda besar di langit, suatu tanda besar di langit, seorang perempuan, atau lebih baik dibaca, ya dibaca, ini puncak, ya dari pengikutan kita, sampai sewaktu-waktu, ya terang dunia itu digambarkan, ya dalam Wahyu pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda besar di langit. Seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala langit, maka Tuhan juga menciptakan benda-benda penerang. Matahari, bulan, dan bintang. Kita lihat di sini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Coba, matahari sudah menjadi pakaian dari perempuan ini. Ya, berselubungkan matahari, bagikan dia matahari menjadi pakaian dari perempuan ini. Nah, ketika matahari itu sudah berselubung, ya sudah menyelubungi perempuan ini, atau perempuan sudah berselubungkan matahari, sudah dipakai oleh perempuan ini, maka di saat itu kegelapan itu sudah terjadi. Karena matahari ini benda penerang utama untuk siang hari. Kalau sekarang matahari sudah menjadi pakaian menyelubungi perempuan ini, berarti dunia itu sudah betul-betul dalam kegelapan. Ini luar biasa.
Artinya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk orang bisa menerima terang di saat itu. Wahyu pasal 12 ayat 1. Karena matahari ini kasih Allah Bapa itu. Jadi matahari ini kasih Allah Bapa itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi bagian dari perempuan ini. Saya akan tunjukkan siapa perempuan ini. Lalu dilanjutkan dengan bulan di bawah kakinya. Bulan juga sudah tidak ada lagi, sudah menjadi bagian dari perempuan ini. Dengan bulan di bawah kakinya, ketebusan anak Allah itu sudah melekat. Maka tidak ada kesempatan lagi dunia ini untuk bisa menerima penebusan. Itu sebabnya kepada kita sekarang ini, jika kasihnya itu masih dipancarkan kepada kita, kuasa salibnya, kuasa penebusannya masih dinyatakan kepada dunia, kepada manusia. Ayo, ada saatnya nanti matahari dan bulan itu sudah menjadi bagian dari perempuan ini. Ya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Jadi 3 benda terang ini, saudaraku, sudah menjadi bagian dari perempuan ini. Artinya apa? Dunia itu betul-betul gelap. Itu sebabnya sebuah kesempatan kepada manusia, kepada dunia ini di hari-hari ini, untuk bisa percaya dan menerima terang, supaya tidak berjalan dalam kegelapan, mengikut terang, tidak berjalan dalam kegelapan, untuk supaya kita mendapatkan terang itu. Lalu kita bertanya, siapa perempuan itu? Ya, ini saya sedikit mau menjelaskan. Perempuan yang ditampilkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 ini adalah gereja sempurna. Siapa gereja itu? Ada kehidupan-kehidupan yang sudah percaya kepada Yesus, sudah bertobat dan sudah lahir baru, sudah dipenuhkan Roh Kudus, dan hidup dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan selama ini. Itulah gereja Tuhan, gereja sempurna. Dengan kata lain, mempelai perempuan Tuhan yang masih hidup di bumi ini. Nanti sewaktu-waktu, ya, gereja Tuhan, gereja sempurna yang masih hidup di bumi ini. Tetapi harus kita ingat, tanda besar di langit ini, perempuan yang berselubungkan matahari ini, berpijakkan, beralaskan bulan di bawah kakinya, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atasnya ini, hidup dalam terang yang sempurna ini, bukan berarti sudah tidak ada halangan lagi. Ini yang perlu kita ingat. Bukan berarti sudah tidak ada halangan lagi. Anak-anak Tuhan, gereja sempurna itu pun masih ada halangan. Kenapa? Di ayat yang ketiga, ternyata maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Nah, ada tanda yang lain di langit. Ya, ini tanda. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar
berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini ada terang yang lain, tapi terang yang palsu. Ya, untuk apa? Ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius, saudara sekalian. Kita lihat ayat selanjutnya. Jadi ular naga merah padam ini ancaman serius bagi gereja sempurna, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini merupakan suatu peringatan yang keras kepada kita. Jangan kita menganggap kalau kita sudah setia beribadah, sudah melayani Tuhan, bahkan kita tampilkan sempurna, terang sempurna itu ada, lalu tidak ada ancaman. Masih ada ancaman. Ular naga merah yang padam ini menjadi ancaman dari gereja Tuhan, dari anak-anak Tuhan. Bahkan ekornya itu nyabet, saudara. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Ini ancaman. Tapi Tuhan itu heran, saudara sekalian. Tuhan itu begitu heran. Tuhan tahu, sebab ini rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Maka sekalipun ada ancaman yang begitu luar biasa tampilnya, ular naga merah padam, inilah pribadi setan yang disebutkan iblis itu, saudara. Ya, ayat 9. Ya, ayat 9 dari pasal 12. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyebabkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Jadi ini ular naga merah itu setan atau iblis yang coba ingin mengancam, bahkan menghancurkan gereja Tuhan. Tapi Tuhan itu heran. Tuhan itu ajaib. Tuhan sudah mempersiapkan itu. Untuk apa, saudaraku? Dan cerita selanjutnya, ular naga sedang menunggu perempuan yang hendak ingin melahirkan ini, saudara. Dan ingin untuk merampas anak laki-laki yang dilahirkan perempuan ini. Nah, Wahyu pasal 12 ini. Tapi Tuhan pun juga menyelamatkan anak itu, dan sekaligus juga Tuhan menyelamatkan ibunya yang melahirkan itu, saudara. Ya, coba ayat selanjutnya, ayat 4b. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi ibu dan anak ini dalam ancaman ini. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Anak terselamatkan, saudara, karena Allah berkehendak untuk merampas, untuk mengambil, ya, kepada Allah dan ke tahtanya. Sekarang ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Betul-betul anak sudah terselamatkan, maka perempuan ini yang tadi saya mengatakan gereja Tuhan, gereja sempurna yang masih ada di bumi ini, saudara, itu pun juga Tuhan sudah sediakan tempat yang jauh dari mata ular, ya, yaitu yang namanya telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah
supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Perempuan ini mengalami suatu penyingkiran. Jadi saudara sekalian, sebelum gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja sempurna mempelai perempuan ini sebelum diangkat selaku, maka gereja ini mengalami suatu penyingkiran lebih dulu selama 3,5 tahun di zaman Antikris. Jadi sekali lagi, perempuan yang ditampilkan Wahyu pasal 12 ayat 1 ini adalah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih hidup di bumi. Dia mengalami penyingkiran, saudara sekalian, di padang gurun di mana kita tidak tahu itu rahasia Tuhan, selama 3,5 tahun sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Perhatikan baik. Sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk apa suatu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Yang Tuhan kerjakan apa? Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, dia datang yang kedua kali. Yang pertama dia kerjakan, dia membangkitkan orang-orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Dibangkitkan. Setelah yang mati dibangkitkan, maka yang hidup, yang masih hidup tadi, yang disingkirkan di padang belantara tadi, saudara, akan dibawa oleh Tuhan bersama-sama. Atau lebih baik kita baca, ya tidak afdol kalau tidak kita melandaskan dalam ayat supaya kita nanti tidak ragu-ragu. 1 Tesalonika pasal yang keempat, saudara. Ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi dia datang untuk membangkitkan orang-orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Ya, artinya kehidupan-kehidupan yang sudah percaya dan menerima dan mengikut terang di saat dia hidup sampai dia meninggal, maka ketika Tuhan datang, orang-orang meninggal dibangkitkan, saudaraku. Sesudah itu kita yang hidup, itulah perempuan tadi yang disingkirkan tadi, gereja Tuhan atau kita, mempelai perempuan yang masih hidup ini, gereja Tuhan yang masih hidup ini. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi yang hidup diangkat bersama-sama mereka yang sudah dibangkitkan tadi, saudaraku, dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah semua orang, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini luar biasa. Ini akhir dari kehidupan kita, dari kehidupan yang dia menerima terang dan mengikut terang. Saudara sekalian, akhir dari kehidupan yang menerima dan mengikut terang itu. Itu sebabnya, saudara, betapa Tuhan itu luar biasa kepada kita. Jelas Allah menciptakan benda penerang ini. Sekarang dalam wujud pribadi Yesus yang telah datang itu sebagai terang. Yesus mau untuk supaya kita tidak hidup dalam kegelapan. Artinya Tuhan juga memberikan solusi tadi untuk supaya kita mengikut terang, tidak berjalan dalam kegelapan, supaya kita memperoleh
atau mendapatkan terang itu sampai sewaktu-waktu terang yang sempurna. Kamu adalah terang dunia. Wahyu pasal 12 ayat 1. Seorang wanita yang berselubungkan matahari dan bulan menjadi pijakannya, dan bintang itu, 12 bintang itu, mahkota dari 12 bintang itu menjadi mahkotanya. Puji Tuhan. Masih ada satu ayat sebetulnya. Ya, ekor dari seekor naga ini menyeret sepertiga bintang. Jika Tuhan jadi waktu-waktu yang akan datang, saya akan sebutkan. Tapi yang harus saya garis bawahi adalah untuk mengingatkan kita, dalam keadaan yang semacam itu masih ada ancaman, yaitu tampilnya ular naga merah padam yang ekornya itu menyeret sepertiga bintang. Ini menjadi perhatian, harus menjadi suatu peringatan kepada kita untuk kita supaya betul-betul ya menjadi bagian bintang-bintang yang tidak bisa diseret. Sebab bintang-bintang ini juga menunjuk kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Bintang-bintang di langit, janji ini juga kepada Abraham. Keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit, tidak terhitung. Anak-anak Abraham, anak-anak Tuhan, anak-anak yang mendapatkan janji. Di hari-hari ini biar kita sungguh-sungguh jadi bintang-bintang yang tidak terseret atau diseret, bisa diseret oleh ekor naga merah padam ini. Dan untuk itu kita harus selalu mengikut, itu artinya mengiringi. Saya melihat kamus mengikuti itu artinya mengiringi. Ketika dia berjalan di depan seperti seorang gembala, kita mengikut dari belakang. Kita pasti aman, kita pasti terjamin. Saudara. Mari saudara sekalian, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu begitu agung dan mulianya rancangannya terhadap kita, untuk supaya kita tidak masuk dalam hukuman, ya seperti ular naga dan antek-anteknya, tapi sebaliknya kita diangkat oleh Tuhan dan kita hidup selama-lamanya bersama-sama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Begitu agung dan mulia Tuhan itu, rancangannya itu terhadap kita orang berdosa, untuk supaya kita sampai bisa menjadi terang seperti dia terang adanya. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan melakukan pujian kita dalam buku NR, saudaraku, buku NR nomor 232. NR 232. NR 232, agung dan mulia Tuhan. Haleluya. Agung dan Mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu. Haleluya. yang berkuasa atas Surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Haleluya. Sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku
hidupku ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulia Tuhanku. Haleluya. Tuhanku, haleluya, haleluya. Sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Haleluya. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kita tundukkan kepala, biar kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena perbuatannya yang begitu sempurna kepada kita. Benar Tuhan, sungguh luar biasa perbuatan tangan kasih-Mu kepada kami, terutama terang kasih sayang-Mu terhadap kami, yang sudah Engkau nyatakan lewat firman-Mu pada sore malam hari ini, sudah memberkati kami, yang mendorong, membawa kehidupan kami, untuk kami senantiasa beribadah, mendengarkan firman-Mu, sampai kami bisa menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bila senantiasa terang kasih-Mu di dalam firman-Mu selalu nyata dalam kami Tuhan, dan sekaligus terus memberikan kerinduan hati kami untuk selalu merindukan terang kasih-Mu di dalam firman dan Roh Kudus dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Biarlah berkat-Mu ini termeterai dalam hati kami, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada ibadah doa dan penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita. Biarlah kita tetap dalam terangnya sampai terang itu menjadi sempurna dan kita disebutkan terang dunia. Ya, puji Tuhan. Acara ibadah kita, saudaraku, nanti kita akan kembali ibadah raya tanggal 28 Februari ini, saudaraku, dimulai jam 5:30 sore tepat. Kita perhatikan jam-jam ibadah ini. Juga nanti dilanjutkan pada hari Rabu, itu ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, dan sekaligus ibadah doa, yaitu hari Kemisnya ibadah doa dan penyembahan seperti sekarang ini. Terus kita berdoa untuk kita semua, dan kita saling mendoakan untuk kita sebagai saudara, saudaraku, saling mendoakan sekalipun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi biar kita nyatakan doa kita lewat ibadah-ibadah atau lewat doa-doa pribadi kita
Ya, kita saling mendoakan, saling memberi kabar satu dengan yang lain. Lihat WA, kabar yang menyejukkan, kabar yang menguatkan, saudaraku. Baik melihat ucapan-ucapan atau apa, saudaraku. Dan kita tetap harus dalam suasana terang firman Allah dalam urapan Roh Kudus ini. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap kita ikuti protokol kesehatan, saudaraku. Jangan lupa selalu cuci tangan, masker, dan kita jaga jarak. Dan itu sebabnya ya dengan ini ya akan menolong diri kita, juga menolong orang lain. Kita akan berdoa untuk kita semua, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita. Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami panjatkan kepadamu oleh karena perbuatan-perbuatan yang luar biasa kepada kami, terutama lewat firman, kasih dan Roh-Mu yang selalu Engkau nyatakan kepada kami, menerangi hati kami. Jelas Tuhan, Engkau mau untuk supaya setiap manusia seharusnya tidak hidup dalam kegelapan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami semua sudah bersama-sama dengan Engkau dalam terang yang ajaib itu untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang di GKGM, di Triorejo, di Pondok Chandra, di Gunung Sari, dan dimanapun jemaat-Mu berada, biar lawatan-Mu tetap nyata Tuhan. Perhatian-Mu kepada anak-anak ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, lindungi dalam kehidupan mereka secara pribadi, nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Sidang jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh, yang dalam sakit, penyakit, apapun yang sedang diderita, baik di rumah maupun di rumah sakit, ya Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu untuk menolong setiap sidang jemaat-Mu semua. Engkau ada dan Engkau sanggup dan mampu memberikan pertolongan yang ajaib. Terima kasih yang dalam masalah dan persoalan Tuhan juga memberikan jalan keluar. Yang mencari pekerjaan, masalah pekerjaan, yang sudah bekerja, yang merintis pekerjaan Tuhan, Engkau tolong di kota, di luar kota, dan dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau juga ada di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga menolong dan selalu kami bawa kepadamu. Sebab kami tahu bahwa pemerintahan yang sah ini adalah wakil-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan kepada para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Tuhan memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan untuk mengupayakan, mengusahakan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kami ini bisa diselesaikan lewat pertolongan yang begitu ajaib yang Tuhan percayakan kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari perkelahian, keributan, pemberontakan apapun juga. Dan biar damai sejahtera-Mu itu ada di tengah-tengah bangsa kami, supaya terutama anak-anak ketebusan-Mu bisa tetap leluasa untuk beribadah kepada-Mu. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu bangsa kami, mengganggu gereja-Mu, anak-anak ketebusan-Mu, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini kami begitu melimpah dengan kasih firman dan Roh-Mu Tuhan, menerangi hati kami. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, mau beristirahat malam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Dan tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat malam saudara sekalian. Shalom. Haleluya.